Mein Name ist Brigitte Meier. Ich bin in Göttingen geboren und jetzt wohne ich in Berlin, in der Hermannstraße 27. Ich arbeite als Tierärztin. Hallo. Hallo, mein Name ist Brigitte Meier. Ich bin in Göttingen geboren und jetzt wohne ich in Berlin, in der Hermannstraße 27. Ich arbeite als Tierärztin im Berliner Zoo. Und seit 3 Jahren bin ich verheiratet und habe eine kleine Tochter. Und meine Hobbys sind Lesen, Schwimmen und Fahrradfahren. Hallo, mein Name ist Hassan Amzad, ich komme aus Ghana. Ich bin seit einem Jahr in Deutschland. Ich wohne am Alexanderplatz. Ich bin verheiratet und ich habe ein Kind, ein Junge. Er heißt Jamal. Im Moment besuche ich einen Deutschkurs. Meine Hobbys sind Tischtennis, Musik hören, im Internet surfen und auch Fußball. Berlin gefällt mir und Berlin ist eine schöne Stadt. Also die ganze Deutschland gefällt mir. Die Leute in Deutschland sind sehr, sehr freundlich und sehr nett. Und so, tschüss. Hallo, ich heiße Jowita Maszkowska. Ich komme aus Polen. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin hier seit 4 Monaten in Deutschland. Ich lerne Deutsch und spreche Polnisch. Und mein Hobby sind Spazierengehen und Musik hören. Und das ist alles. Tschüss. Er heißt Hassan Ahmed, er ist Palästinenser aus dem Libanon. Er lebt seit 5 Jahren in Deutschland. Er arbeitet als Friseur. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder. Er ist ein guter Freund von mir. Hallo, ich heiße Anja, ich bin 37 Jahre alt. Ich bin vor 16 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich wohne seit 5 Jahren in der Bernaustraße. Mein Hobby ist Singen. Ich bin Verkäuferin von Beruf. Ich spreche Deutsch und Thailändisch. Tschüss. Hallo, ich heiße Christina Farhat, ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus dem Libanon. Ich bin seit ungefähr 8 Monaten hier. Ich spreche Arabisch, Deutsch, bisschen Englisch und Französisch und ein paar Wörter Polnisch. Tschüss. Yo, mein Name ist Christian, ich bin 16 Jahre alt und wohne in der Müllerstraße in Berlin. Mein Vater kommt aus Deutschland und meine Mutter kommt aus Argentinien. Ich spreche Deutsch, Spanisch und Englisch, habe einen kleinen Bruder und 2 große Schwestern. Meine Hobbys sind Fußball spielen, Schwimmen und Sport machen. Ciao. Hallo, mein Name ist Islim. Ich komme aus der Türkei. Seit 2 Jahren wohne ich in Berlin. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Ich spreche Kurdisch, Türkisch und Deutsch. Meine Hobbys sind Kochen und Lesen. Dankeschön, tschüss. Hallo, mein Name ist Larissa. Ich komme aus Bulgarien. Ich bin 17 Jahre alt und ich bin seit 3 Jahren in Deutschland. Meine Hobbys sind am Computer spielen, tanzen, Musik hören. Und ich spreche Bulgarisch, Türkisch und ein bisschen Deutsch. Und
Barat tidak semua orang ya Mbak bisa memperkenalkan umur, ada yang merahasiakan umurnya. Untuk memperkenalkan umur kita bisa ucapkan Ich bin 17 Jahre alt. Ya, Mbak Selvian umurnya 17 jadi bisa mengucapkan begini, Ich bin 17 Jahre alt. Oke. Ya, oke. Kalau yang umurnya, kalau anak-anak sekolah umurnya rata-rata mulai dari 14 sampai dengan 17 ya Mbak ya. Jadi mulai bisa Ich bin 14 Jahre alt, Ich bin 15 Jahre alt, oder Ich bin 17 Jahre alt. Oke, sudah nama, kemudian umur, selanjutnya bisa juga kita ucapkan Herkunft atau asal kita. Ya, kalau mau mengucapkan asal bisa Ich komme aus Indonesien. Ich komme aus Indonesien. Kalau sama Mbak Selvian saya nggak mungkin ngomong Ich komme aus Indonesien karena kita sama-sama Indonesia. Ya, jadi bisa saya ucapkan Ich komme aus Süd Sumatra. Ich komme aus Süd Sumatra. Atau yang bisa asalnya dari Jawa Tengah, Ich komme aus Central Java. Atau Ich komme aus Mittel Java. Tuh. Bisa lagi juga bisa ucapkan Ich komme aus Palembang. Atau misalnya asalnya dari Bandung, Ich komme aus Bandung. Oke, kita sudah mengenal tadi Ich heiße atau Ich bin. Kemudian juga ada mein Name. Selanjutnya tadi yang kedua ada Alter ya, umur. Ich bin ... Jahre alt. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah Herkunft atau asal, yaitu dengan Ich komme aus atau kalau bahasa Inggrisnya I come from. Oke. Selanjutnya selain memperkenalkan asal, kita juga bisa menyebutkan kita tinggalnya di mana, yaitu dengan Ich wohne in. Ich wohne in. Kalau Fraunin, Ich wohne in Lemabang. Kalau Mbak Sylvia tinggalnya di mana, boleh tahu Mbak? Kok pakai ih ya? Pakai ih ya? Iya, Ich wohne in Pak Jo misalnya, kayak gitu ya? Iya, good, richtig. Ya, richtig. Aku kalau kayak gini berasa kayak lagi les privat deh. Lanjut, Frau. Ya, betul ya. Ich wohne in. Ich wohne in Lemabang. Ich wohne in Plaju. Nah, itu kalau kita ngobrol di Palembang. Kalau misalnya ngobrol lagi ketemu di Bandara Soekarno-Hatta, misalkan Ich wohne in Papua. Ich wohne in Padang. Bisa seperti itu. Oke. Jadi ya bisa disesuaikan dengan keadaan atau saat ini kita sedang ada di mana. Oke, selanjutnya selain menyebutkan nama tadi, kemudian asal, tempat tinggal, kemudian juga kita bisa menyebutkan tentang pekerjaan. Seperti saya, yaitu sekarang adalah seorang guru. Ich bin Lehrerin. Ich bin Lehrerin. Kalau anak-anak sekolahan sudah bisa menyebutkan Ich bin Schüler. Untuk laki-laki dan untuk perempuannya Ich bin Schülerin. Oke, Ich bin tinggal seperti menyebutkan nama tadi, tinggal kemudian sebutkan pekerjaannya apa. Oke. Kalau Fraunin, Ich bin Lehrerin. Oke. Selanjutnya setelah menyebutkan pekerjaan, kita bisa menyebutkan bahasa yang biasa kita pakai dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Ich spreche Deutsch und Englisch. Atau Ich spreche Indonesisch. Atau juga bisa Ich spreche Palembangis. Ya. Oke, yang kemampuan bahasanya lebih banyak bisa disebutkan Ich spreche Japanisch, Deutsch, Englisch, Indonesisch, und Koreanisch misalnya ya, bisa.
Oke, selanjutnya sudah berapa ya Mbak kita tadi ya? Nama, Herkunft, Wohnort, kemudian ada lagi tadi Alter, selanjutnya ada pekerjaan, Beruf, sudah 5. Hobi. Beruf, iya. Hobi. Hobi. Ya, tadinya seperti contoh dia menyebutkan juga hobi. Menyebutkan hobi bisa dengan mein Hobby is. Mein Hobby is lesen. Atau mein Hobby is Fernsehen, menonton televisi. Mein Hobby is Buch lesen ya, membaca buku. Oke. Banyak ada yang mein Hobby is tanzen. Kalau menari, hobinya menari tanzen. Misalnya ada lagi hobinya olahraga. Sama sport juga, tapi ada kata kerjanya yaitu treiben. Mein Hobby is sport treiben. Shopping. Kalau mein Hobby is. Atau kalau misalnya kalau mau menyebutkan lebih dari satu bisa mein Hobbys sind, mein Hobbys sind tanzen und singen. Oh ya, menari dan menyanyi. Mein Hobbys sind schwimmen, berenang, und Basketball spielen. Ya, seperti itu. Hobi. Dan ada juga beberapa tadi dari contoh menyebutkan tentang Familienstand atau statusnya. Seperti saya misalnya, ich bin verheiratet. Saya sudah menikah. Kalau yang masih masih sendiri, masih jomblo ya, ich bin noch lady. Seperti itu. Ya, lady. Tapi kalau yang umum tadi tetap perkenalannya itu nama, umur, tempat tinggal, atau asal, benar. Terus apalagi? Hobi boleh. Pekerjaan ya. Ya, betul. Jadi kalau dia pelajar berarti jawabannya tuh gimana tuh perkenalannya? Apa nih? Ich bin Schüler. Kalau masih di sekolah, ich bin Schüler oder ich bin Schülerin. Ya, kalau misalnya sudah kuliah, itu bisa pakai ich bin Student oder Studentin. Ich bin Student, ich bin Studentin. Ya. Jadi tahan dulu nih, Frau. Tadi kita udah lihat video, terus udah ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan kalau kita ingin memperkenalkan poin-poinnya itu apa aja ya. Kalau kita mau perkenalan dalam bahasa Jerman, itu name, terus Alter. Setelah Alter itu ada Wohnort ya. Ini cara penyampaian dalam bahasa Jermannya agak sulit ya, Frau ya. Iya kan, karena ada beberapa huruf tertentu ya. Ada beberapa huruf tertentu itu yang harus menggunakan tekniknya tuh beda gitu ya pelafalannya ya. Nah, ada misalnya antara huruf E sama I. Dibacanya menjadi I. Sama huruf R-nya tuh, Frau. Huruf R di Jerman itu juga. Sebenarnya sama kok dengan R Palembang. Oh ya, ngirup itu sama gitu ya. Kok aku nggak pakai contohnya ngirup sih gitu ya. Oh iya, agak-agak ditenggorokan gitu ya, Frau ya. Iya, betul. Nah, baik. Ini semakin menarik nih. Kalau tadi aku agak-agak aduh gimana sih ini. Nah, udah mulai ada sedikit yang dipahami. Nah, sahabat kreatif juga nih. Kalau udah ada sedikit atau mungkin banyak yang kamu pahami, silahkan kamu sharing dan kita boleh diskusi di sini tentang pelajaran bahasa Jerman bersama dengan Frau Nin ya. Nanti Frau Nin akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan kamu bisa bertanya melalui streaming YouTube channel di RRI Palembang, atau kamu bisa WhatsApp aja ke channel WhatsAppnya Pro2 di 087899650916. Kalau kita mau break dulu sebentar, itu gimana tuh cara menyampaikannya tuh, Frau? Pause jetzt. Pause yet ya. Tetap di Pro2 FM Palembang. Yang terjadi pada tubuh ketika stres. Aduh, ada yang gak beres nih sama aku. Produksi hormon yang berlebih bikin yang punya tubuh ini jadi diare. Jantung, kamu kok berdentang kencang banget? Kayaknya ada gangguan irama tuh sama kamu. Gak tahu nih, pencernaan.
Otak sih mikirnya negatif mulu. Paranoidnya berlebihan. Jangan nyalahin aku dong. Aku aja sekarang jadi lemot. Yang punya tubuh nih, bawaannya stres terus. Yang paling kasihan imun tubuh tuh. Sejak kemarin si imun terlihat lemah banget. Kalau begini terus, yang punya tubuh bakal gampang terserang penyakit. Di era tatanan kehidupan baru, kita dituntut mampu mengelola stres sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Yuk, cukupi istirahat dan rutin berolahraga. Dan yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan. Sambut tatanan kehidupan baru dengan lebih positif dan tetap produktif. Told you, are you to the bone? Have I ever told you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone.
say, say, hey, hey, now, baby. I'll be there. All I know now. I'll be there. All you have to do is. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 FM Palembang, Sore Kreativitas, belajar pelajaran bahasa Jerman, sahabat kreatif. Ini udah ada Fraunin yang tadi udah ngasih materi ya. Jadi kita ini belajar tentang si Vorstellen ya, betul ya. Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Itu udah ditulis tuh sama Fraunin. Name, Herkun. Nah, Herkun. Kemudian Wohnort. Ya. Oke, ada Alter, ada Beruf. Ada family and stand. Oke, family and stand, hobby dan sprach. Oke. Oke, itu dia sahabat kreatif. Jadi itu ada memperkenalkan nama, terus apa lagi itu tadi Frau? Asal. Kemudian tempat tinggal, kemudian juga umur, boleh iya boleh tidak ini ya kalau umur sebenarnya. Kemudian ada beruf, pekerjaan, dan status keluarga, hobi, dan terakhir bahasa. Oke, itu dia. Ya, ini yang secara umum dipakai untuk memperkenalkan diri. Lebih kurang boleh ditambah atau dikurangi. Nah, aku sounding dulu untuk sahabat kreatif yang mau bertanya. Untuk pelajaran kita, materi kita, bagaimana sih cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jerman, atau mungkin ada yang mau ditanyakan ya terkait dengan bahasa Jerman, kamu bisa bertanya bersama dengan Fraunin melalui YouTube channel kita di RRI Palembang, karena kita lagi live streaming juga, jadi itu lebih jelas mungkin ya nanti kalau mau diberi contoh oleh Frau juga. Atau kamu bisa WhatsApp aja sahabat kreatif di 0878 9965 0916. Nah, ini sebelum kita bacakan pertanyaan Fraunin, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih. Setelah memperkenalkan diri, biasanya kita juga nanti bertanya tentang teman bicara kita kan, bertanya. Nanti ada cara bertanyanya khusus. Nanti kalau misalnya Pro 2 RRI Palembang mau lanjut kita belajar, nanti kita pelajarin selanjutnya. Oke. Nah, jadi mungkin sekarang kita membacakan pertanyaan aja dulu kali ya. Kita baca pertanyaan aja dulu ya, Frau. Nah, mana ini? Aku pilih dulu deh, mulai dari yang paling bawah yang udah gabung nih di 087899650916 untuk pelajaran kita hari ini. Oke. Halo, ada Sania. Sania di mana nih? Halo Sania. Kalau kita nyapa halonya biasa aja ya, Frau ya. Halo. Iya, halo bukan hello. Bukan hello. Halo. Hai. Halo Sania. Halo. Oke. Katanya Guten Morgen. Aduh, kamu jangan pakai bahasa Jerman dong. Aku takut salah nih bacanya. Mungkin Sania mau memperkenalkan diri bahasa Jerman, Mbak Sylvian. Dia udah Jadi bisa pasti. Guten Morgen, katanya Guten Morgen Fraunin, Guten Morgen Sylvian. Oke. Kita jawabnya juga sama ya, Guten Morgen ya. Sama. Tetap ya. Tapi ini kan udah siang ya, Frau. Jadi bukan Guten Morgen lagi. Bisa Guten Tag. Guten Tag gitu ya. Halo, Guten Tag. Oke. Jujur sebenarnya aku nggak bisa bahasa Jerman. Nah loh, ini dia. Jujur sebenarnya aku nggak bisa bahasa Jerman nih, Frau. Tapi ada trik tersendiri nggak? Ada trik tersendiri nggak biar kita bisa fasih melafalkan menggunakan bahasa Jerman gitu katanya? Kalau triknya bisa seperti kita belajar bahasa asing lainnya, yaitu dengan mendengarkan lagu, atau kalau misalnya di aplikasi di HP itu ada aplikasi belajar bahasa Jerman ya untuk tingkat awal, itu namanya Duolingo. Nah, kemudian kalau yang bisa lewat Deutsche Welle ada mendengarkan berita. Berita dalam bahasa Jerman, nanti dari mendengarkan berita itu ada yang versi lambatnya atau versi yang normal.
Kemudian bisa dengan dari YouTube banyak channel-channel yang mengajarkan cara belajar bahasa Jerman. Iya, begitu Mbak. Oke, jadi itu ya buat Sania. Sebenarnya kamu bisa pelajari juga secara kalau sekarang emang kalau kita lihat di channel YouTube itu udah menyediakan juga sih ya konten-konten tentang bagaimana secara gampang gitu ya untuk memulai untuk para pemula ya dalam menggunakan bahasa Jerman. Tapi kalau untuk teman-teman di SMA Negeri 5 sendiri itu gimana, Frau? Untuk awal mula memperkenalkan bahasa Jerman supaya mereka tuh langsung bisa gitu dengan mudah menangkapnya. Kalau di SMA 5, anak-anaknya sangat antusias untuk belajar bahasa asing, terutama bahasa Jerman. Memang mungkin mereka sudah punya modal ya bahasa Inggris, jadi ketika ada bahasa baru mereka sangat tertarik. Demikian. Oke, nah mana nih suaranya teman-teman dari SMA 5? Ini kayaknya udah banyak yang pada negor juga nih. Ini ada kalau Frau juga ngelihat di YouTube channel ada Reno Winata, ada Anggraini Tiara, Nabila Humaira. Halo Reno, Anggraini. Ada Nyimas Nabila, Febia Anggita, katanya pada nyapa halo Frau gitu. Ada lope-lopenya pula ya. Ada Sucia Jilestari, ada Abrar Siregar juga, Yaya Rojia. Nah, apa ini yang pengen ditanyain kepada Frau Nin? Ini terkait dengan pelajaran kita hari ini ya, memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jerman, Sich vorstellen. Tapi sebenarnya Frau, ketika kita menggunakan bahasa Jerman, nah itu kan ada yang bilang katanya bahasa Jerman tuh sebenarnya lebih mudah daripada bahasa Inggris. Bener nggak sih itu sebenarnya? Nah kemudahannya tuh terletaknya di mana nih? Mungkin dari penulisan atau pengucapannya Mbak ya. Jadi yang diucapkan itu sesuai dengan hurufnya. Kalau dia ditulisnya, misalnya penulisannya kome, ya K O double M dan dibaca kome, sama sesuai tulisan. Jadi kayak itu tadi ya, family ya bacanya family bukan family. Family, belum benar. Bacanya sesuai. Seperti nama itu bukan baca name tapi nama. Nama, oke. Jadi pelafalannya itu mudah ya kalau untuk kita lidah orang Indonesia ya, Frau ya. Betul. Tuh, jadi kalau pengen belajar bahasa Jerman mudah aja sobat kreatif. Ya yang penting harus banyak-banyak. Nah kalau dengan kita menonton ataupun juga mungkin mendengarkan gitu, sama dengan prakteknya itu sebenarnya lebih mudah mana sih? Gimana caranya maksudnya Mbak? Menonton dan mendengarkan? Kan ada nih yang belajarnya tuh dengan cara cukup saya dengan menonton aja, nonton film dengan subtitle menggunakan bahasa Jerman, dengan mungkin dia listening sekalian ya. Tapi ada juga memilih untuk lebih prakteknya aja gitu, tapi nggak perlu dengan yang namanya listening. Itu saling berkaitan Mbak ya. Kalau dalam bahasa, kemampuan mendengarkan, kemampuan menulis, berbicara itu saling berhubungan. Nah, dalam bahasa Jerman juga ada beberapa ketentuan untuk mengucapkan, seperti misalnya halo tadi, itu kita tidak baik atau tidak sopan kalau menyapa guru atau orang tua, orang yang lebih tua dari kita. Jadi kita ucapkan Guten Morgen, Guten Tag ya, seperti yang lainnya. Kalau dengan teman sebaya atau dengan orang yang sudah sangat akrab dengan kita bisa ucapkan halo. Ya. Jadi Jerman juga seperti Indonesia punya tingkat kesopanan lah Mbak sama ucapan untuk berbicara. Oke, aku lanjut lagi nih pertanyaan yang masuk ya melalui via WhatsApp ya Frau. Nih ada Dede di Bukit katanya, Frau. Ya, udah tahu ya dia, Frau. Apa lagi contoh yang bisa kita berikan? Apalagi contoh yang bisa kita berikan kalau ingin menyampaikan salam selain dengan Guten Morgen dan juga halo dalam bahasa Jerman gitu katanya. Mungkin sapaan lain kali ya. Bisa juga dengan kalau daerah lain itu dengan servus
Gross God, ya seperti itu Mbak, ada juga. Tapi itu hanya diucapkan di beberapa bagian negara Jerman. Itu artinya apa tuh, Frau? Sama, salam Mbak, salam juga. Oh mungkin kayak kalau Terus di ya. Indonesia itu mungkin di beda-beda daerah kayak gitu ya? Ya benar. Kayak misalnya kalau kita ke Sunda gitu ditanya kumaha damang gitu ya? Kumaha damang? Ya kayak gitu kali ya? Seperti itu ya kurang lebih ya, Frau ya? Iya, wilujeng enjing. Oke, jadi itu ada bisa, tapi cuma yang paling umum digunakan ya buat Dede di Bukit, yang paling umum digunakan untuk sapaan atau salam pertama dalam bahasa Jerman itu ya menyapa sesuai dengan waktu pada saat itu ya. Kemudian halo. Nah, itu dia tadi. Nah, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya nih. Oke, aku ke via ini karena di YouTube ini rata-rata pada ini aja nih, pada menyapa Fraunin katanya. Iya, Ada itu Arya. banyak alumni Mbak. Oke. Oh, ini alumni dari SMA 5. Iya, mungkin saya kabarin ke alumni, kali ada yang kangen belajar bahasa Jerman, silakan menonton RRI Palembang. Oke. Mungkin mau tanya-tanya menggunakan bahasa Jerman ya. Secara saya juga ini baru tahu apa nih? Kalau es Ihnen. Jadi apa kabar gitu ya? Apa kabar? Iya. Good, danke. Oke. Kalau tadi Frau, tadi kan di awal itu Frau kayak kalau perkenalan itu kan kita kayak tadi yang dari video yang diberikan itu kan ada kayak ik ya? Ya. Ih. C-nya agak ditipiskan, Mbak. Oke, ih. Nah, ih itu adalah saya gitu ya. Ih. Ih, saya. Dan itu memang harus menggunakan ih saja atau dia ada bentuk lainnya juga nih? Kata ganti ya, ih saja, Mbak. Oh, cuma ih saja. Ih saja. Jadi kayak misalnya dia bilang ich komme Indonesian. Kayak gitu ya, misalnya. Ich komme aus Indonesien. Oke, ich komme dari Papua. Ich komme lanjut jadi aus Italian. Oke, aku lanjut lagi dulu deh. Ada Ari di Sekojo. Dia bukan mau nanya tentang Sisvorstellen ini, Frau, tapi dia mau nanya, Frau ada buka les privat juga nggak? Kayak gitu. Kalau iya di mana? Aku suka nih pelajaran bahasa Jerman, cuma katanya si Ari di Sekojo ini udah kerja sekarang. Oh iya, kalau Ari pengen kursus, biasanya untuk lembaga resmi ada Goethe Institut itu di Jakarta, bisa juga lewat internet. Di Goethe Institut itu lembaga resmi kebudayaan bahasa Jerman. Di sana bisa belajar bahasa, bisa mengenal. Untuk misalnya Ari pengen kerja di Jerman, memang harus mempunyai kemampuan bahasa Jerman dulu. Ya, jadi nanti kursus di sana, kemudian akan mendapatkan sertifikat sebagai izin bisa kerja ke Jerman dan belajar di Jerman. Oke, jadi itu dia ya. Tapi kalau untuk saya belum ada. Oh, nggak buka les kursus gitu? Privat gitu nggak ada ya, Frau? Belum? Iya, belum. Karena masih konsentrasi juga kayaknya ya sama murid-murid ya. Konsentrasi ngajar dulu, iya Mbak. Oke, tapi Frau sebenarnya kalau sekarang kan kita lagi pandemi nih. Untuk sistem pembelajaran bahasa Jerman sendiri sebenarnya lebih mudah untuk jarak jauh seperti ini kah atau secara langsung nih? Kalau secara langsung oke, kalau lewat internet daring juga bisa Mbak. Karena ada banyak materi-materi berupa video atau materi seperti kemarin kita terakhir belajar itu tentang pembuatan puisi. Ya, jadi ada lewat internet, bisa lewat email anak-anak kirimnya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Jadi walaupun nggak tatap muka secara langsung, melalui virtual juga tetap bisa masuk ya untuk mempelajari bahasa Jermannya ini ya, Frau ya. Oke, Frau, aku nggak disuruh praktekkan untuk mempraktekkan cara memperkenalkan diri ya, Frau ya, enggak kan? Praktek sebenarnya mau kan karena
Murid pertamanya Mbak Sylvian. Aku jadi murid. Nah ini nih ada yang udah gabung lagi nih, Frau di YouTube channel. Aku baca dulu deh dikit ya. Aku baca dulu dikit nih. Ada Fro Alzikra. Wah saya tertarik nih belajar bahasa Jerman. Wah gurunya cantik Halo, ya. Fro Alzikra. Kayaknya baik. Terima kasih. Cantik, Cerewet baik. ini. Cerewet sebenarnya. Cuma karena Iya, muridnya cuma cerewet. 1 orang di sini, makanya nggak cerewet banget. Beda kalau muridnya banyak nih. Iya, apalagi muridnya pinter kayak Mbak Sylvian. Aduh, pinter ngibul maksudnya. Aduh, ini dari Anggraini Tiara. Nah, nih apakah ini pertanyaan atau menanyakan kabar nih? Wie geht es dir, Frau Nin? Nah, Sama, menanyakan kabar juga itu. kabar ya. Itu artinya apa Iya, tuh, wie Frau? geht es dir? Wie geht es dir? Dir sama seperti Wigit S Inen tadi. Ini karena kita sudah akrab sama Anggraini, jadi ya Wigit S Dir. Sehr gut, danke und dir Anggraini. Nah, ya tanya balik lagi ke Anggraininya apa kabar. Nah, terus tadi yang kita pelajari ini kan adalah cara memperkenalkan diri ini secara formalkah atau informal nih, Frau sebenarnya? Kalau yang kita ucapkan tadi itu secara formal dan informal sama. Ini secara formal dan informal itu Nanti sebenarnya sama bedanya aja. ketika kita bertanya. Bertanya Ya, kepada bisa dari tadi kepada temannya. Kalau misalnya yang kita tanyakan adalah misalnya kita bertanya kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang baru kita kenal, seperti tadi we get as inan. Nah, kalau saya misalnya sudah berapa cukup dengan teman anak-anak tadi we get as dir. Ya, gitu. Oh, jadi dibedakan saat bertanyanya saja. kepada sesuai usia ya. Tapi kalau Ya. untuk lingkungan sendiri itu tetap sama ya cara perkenalannya ya, baik itu lingkungan di sekolah atau di tempat kerja itu juga tetap sama ya penyampaiannya, Sama. formal informalnya. Iya, betul. Oke. Iya. Nah, baik deh, Frau. Ini mungkin nggak ada lagi nih yang bertanya karena rata-rata udah pada paham kali ya kalau untuk perkenalkan diri dalam bahasa Jerman nih, Frau. Nah, terakhir deh, Frau. Yang ingin Frau Nin sampaikan nih untuk sahabat kreatif ataupun juga ya mungkin teman-teman dari SMA Negeri 5 yang lagi ikut menyaksikan juga sekarang terkait dengan bagaimana kita memahami bahasa Jerman nih, Frau. Ya, mungkin Fronin coba ini ya memperkenalkan diri dulu. Fronin kita ucapkan dari awal sampai akhir dengan data diri Fronin aja ya. Guten Morgen, Guten Tag. Mein Name ist Nin Asrilia. Ich komme aus Indonesien, komme aus Palembang. Ich wohne in Lemabang und ich bin 40 Jahre alt. Ich bin Lehrerin und ich bin schon verheiratet. Meine Hobbys sind Buchlesen und Singen. Okay, ich spreche Deutsch und Indonesisch. Oke, dankeschön, tschüss. Ya, itu kira-kira contoh memperkenalkan diri Mbak Sylvian. Jadi itu udah diberikan contoh oleh Frau Nin. Nah, terus nih kesimpulan dari materi kita bagaimana cara memperkenalkan diri ya pertama kali untuk para pemula dalam menggunakan bahasa Jerman nih. Kesimpulannya untuk materi kita nih, Frau. Yang pasti jangan malu, jangan takut salah. Karena kesalahan itu wajar untuk pembelajaran yang bukan bahasa ibu kita. Jadi harus berani. Dan yang teman-temannya ketika ada teman yang mengucapkan salah tidak boleh ditertawakan. Oh iya, nah kalau kita baru belajar bahasa asing, kalau emang salah ya jangan ditertawakan ya. Iya, itu yang bikin malu, takut nanti diketawain teman ya. Seperti itu biasanya Mbak ya hambatan dalam belajar bahasa kita seperti itu. Jadi tetap harus mau ya untuk mempelajari bahasa Jerman. Apalagi kalau Mau dan idolanya, jangan malu. Nah, apalagi kalau kayak saya nih punya idola pemain timnas Jerman, ya harus bisa bahasa Jerman juga. Iya ya gitu ya. Ya,
Pasti Muller ya, Mbak. Hampir semuanya sih ganteng-ganteng soalnya pemain timnas Jerman. Jadi terima kasih juga nih untuk semuanya. Ini buat Fro Alzikra kalau mau nanya. Kita udahan nih soalnya ya. Guten Morgen juga buat Saka yang baru bergabung. Terus dan ke Fraunin dari Anggraini Tiara gitu katanya. Bitteschön ya. Bitteschön. Itu kembali sama-sama gitu ya. Ya, kembali. Oke, kalau gitu. You're welcome. Oh itu artinya kalau dalam bahasa Jerman. Aduh, lumayan ya, udah hampir sejam kita mempelajari gimana sih memperkenalkan diri ya dalam menggunakan bahasa Jerman tadi bersama dengan Fraunin. Mungkin lain waktu kita bisa lebih memperdalam lagi ya untuk yang lain-lainnya. Amin. Ya. Mungkin tentang Insyaallah, Mbak. pronounce-nya tuh gimana kalau dalam bahasa Jerman ya, seperti itu bersama dengan Fraunin. Dan terima kasih banyak dan ke Fraunin udah Bitteschön, Frau Septian. bersama-sama kita di belajar di RRI untuk sesi kali ini. Sebenarnya ini masih kurang banget sih, pengennya lebih lagi sebenarnya. Sebenarnya pengen lagi, Ya. tapi ya pastinya sahabat kreatif ya, kalau bisa ikutin terus program belajar di RRI. Lain waktu kita bakal belajar lagi bahasa Jerman bersama dengan Fraunin. Dan terima kasih ya untuk sesi kali ini sahabat kreatif, kamu yang udah gabung di YouTube channel juga, yang udah bertanya juga melalui via WhatsApp di Pro2 Palembang. Besok kita bakal hadir kembali nemenin kamu di program belajar di RRI. Nah ini kalau kita menutup salam untuk perjumpaan perpisahan nih, Fraunin, silahkan ditutup oleh Fraunin. Oke, Dankeschön, tschüss, auf Wiedersehen. Bye-bye. Hai, tschüss. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.